Halo semua, apa kabarnya? Terima kasih kalau Anda sudah menyaksikan vlog saya pertama tentang mencoba 4 mobil balap di Sepang. Dan untuk vlog yang kedua ini agak sedikit berbeda. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang ada di dalam mobil balap. Kebetulan beberapa saat lalu saya ke Malaysia untuk mengikuti balapan Sepang 1000 km. Jadi kita balapan sejauh 1000 km sekitar 8-9 jam. Dan mobil yang saya pakai adalah sebuah Proton. Iya, memang ini adalah Proton buatan Malaysia. Tapi Proton ini sudah sangat berbeda dengan mobil yang kita bisa beli di showroom yang untuk jalan raya, karena ini sudah disiapkan khusus untuk balap. Mobilnya adalah Proton Preve. Dan mungkin bagi Anda yang penasaran seperti apa sih mobil balap, dalamnya seperti apa, modifikasinya seperti apa, saya ajak buat melihat mobil balap yang memang saya dan teammate saya pakai untuk di balapan 1000 km di Sepang. Sekarang kita lihat detailnya seperti apa. Oke, sekarang ini dia mesinnya Preve. Ini mesin Proton 1600 cc, nggak pakai turbo. Tapi dalamnya itu udah ganti semua, dari mulai piston, stang piston, cam, fire clap, knalpot, engine management system, ini semua udah diganti. Jadi tenaganya sekarang sekitar 200 HP, 0 sampai 100 km per jam itu kira-kira di 6 detikan. Top speed kalau di trek lurus Sepang itu sekitar 175 sampai 180, tapi kalau di open road mungkin dia bisa sampai 220, 230. Ini air spoke-nya, dan kita bisa lihat mesinnya ini dibikin simple, nggak ada AC, nggak ada macam-macam, supaya kalau ada kerusakan itu gampang buat perbaikinnya. Kap mesin ini udah tidak ada tulangnya ya, jadi kita lihat kap mesinnya ngayun-ngayun, jadi supaya enteng. Pintu juga ini udah nggak ada tulang-tulang dalamnya. Kalau dipencet itu empuk, cuman di dalam kan ada roll bar, jadi tetap. Nah, ini dia lubang pengisian bahan bakarnya, jadi nanti mobil nggak perlu dibuka, tinggal didorong masuk ke dalam aja alatnya, dia langsung masuk secara cepat. Kenapa ada dua? Satu buat masukin bahan bakar, satu buat angin, jadi biar cepat masuk bahan bakarnya. Nah, ini dia yang buat masukin bahan bakar dari tangki bahan bakar di luar ke tangki bahan bakar di mobil. Ini yang namanya quick refueling. Nah, ini adalah fuel rig, tempat kita pengisian bahan bakar. Jadi mobil itu berhenti di bawahnya, nanti akan dimasukkan bahan bakar secara cepat ke mobil. Di sini bahan bakarnya ditaruh, kita mau berapa liter. Kalau mobil Proton Preve ini kita punya tangki bahan bakar 55 liter aja. Terus nanti langsung dimasukin lewat pintu samping yang tadi udah dilihat. Nah, ini fuel rignya. Dia bisa memasukkan kira-kira 40 liter bahan bakar dalam 10 detik kira-kira. Nah, ini kalau mau dilihat tadi bensin yang dari pintu kanan itu langsung masuk ke tangki bensinnya, 55 liter nih kapasitasnya. Ini pompa bensinnya, satu ada di luar, satu ada di dalam. Di mobil balap safety itu nomor 1, jadi ini roll cage-nya, roll cage dari Proton Preve ini yang akan menjaga kalau mobil tabrakan atau terguling, cockpit tetap utuh. Nah, ini di belakang di bagian bagasi juga ada ini untuk memasukkan ini nipple untuk memasukkan udara bertekanan untuk mendongkrak mobil. Jadi dongkrak mobil tinggal masukin selangnya ke sini, isi udara bertekanan, terus mobilnya naik sendiri. Ini bagian kaki-kaki belakang, kita bisa lihat shock breakernya udah diganti dan pernya. Terus remnya juga sudah menggunakan cakram yang berventilasi. Ini rem depannya, sudah lihat dia ada pendingin dari depan, jadi dia tidak pakai ventilasi tapi sudah ada pendinginnya. Dan rem ini tidak pakai booster, jadi kita injeknya lebih berat tapi jadi bisa lebih presisi ngeremnya. Persediaan buat satu mobil, buat satu weekend kita punya ada 12 ban, mestinya cukup buat 1000 kilo. Buat ban kita one make tire, semua harus pakai ban yang sama. Itu bannya Yokohama Advan, tapi bukan Yokohama Advan Fleva. Ukurannya 195/55 R15 dan dia adalah road tire, jadi bukan ban balap. Tapi semua peserta harus pakai ban ini, one make tire. Oke, sekarang kita masuk dalamnya. Nah,
standar sudah nggak ada, diganti ini Motek. Jadi ini bisa ngelihat macam-macam. Ini page 1-nya, tapi semua data oil pressure, RPM, lap time semua bisa ada di sini. Ini setirnya simple, nggak cuma ada satu tombol. Nah, tombol ini buat komunikasi ke pit. Jadi kita pencet tombol ini, terus kita tinggal ngomong di helm aja. Simple. Nah, ini juga ada air scope. Selain buat mendinginkan driver, dia juga buat nyemprot angin ke kaca. Jadi kalau hujan dia nggak mengembun. Kemudian di sini ada fire extinguisher, pemadam kebakaran, yang dia bisa ditarik dari dalam atau dari luar. Dia langsung madamin ruang kabin mobil dan ruang mesin mobil. Jadi kita nggak perlu ambil, kita tinggal tarik tuas saja. Semua panel kontrol mobil diganti dengan panel yang simple ini. Ini tombol start, kemudian di sampingnya ada ignition, di sampingnya ada low beam, di sampingnya ada untuk hazard. Kemudian ini dua tombol ini untuk fuel pump. Kita ada dua fuel pump 1 dan fuel pump 2. Kemudian ada extra fan yang dinyalakan. Kemudian ini pit speed limiter, sen, dan wiper. Ini untuk brake bias, kita mau pengeremannya itu lebih ke depan atau ke ban belakang. Ini untuk cut off, engine cut off. Dan aki ada di dalam mobil supaya gampang di jumpernya. Ada satu lagi, ini buat naik turunin jendela. Power window cuman ada di kanan. Nah, ini pedalnya dibuat model formula, jadi ini sangat enak kalau buat balap. Semuanya lurus, kita dorongnya ke depan. Ini dongkraknya. Jadi dari luar bisa pakai dongkrak, diisi angin berkompresor, nanti mobilnya naik sendiri. Nah, ini yang dipakai oleh engineer untuk berkomunikasi dengan kita di dalam mobil. Jadi basisnya adalah HT, kita bisa ngobrol dengan engineer. Sementara untuk di dalam mobil, saya harus pakai ini ke kuping untuk mendengarkan, dan nanti kabelnya tinggal dihubungkan ke slot di helm. Nanti ada slot satu lagi di sini, itu dihubungkan langsung ke sistem komunikasi di mobil. Jadi saya juga bisa ngobrol dengan orang di pit. Mikrofonnya udah built-in di dalam helmnya. Namanya balapan, kadang-kadang bisa ada yang rusak, entah karena kecelakaan, karena memang umurnya saja. Jadi kita punya satu ruangan, isinya ini spare part, dari mulai spare part body, spare part kelistrikan. Ini di sini kita ada spare part semua. Moga-moga jadi kalau misalnya ada trouble karena kita balapannya 1000 km, itu semuanya bisa ada spare partnya di sini. Nah, kalau yang ini adalah ruang ganti pembalap. Jadi pembalap kalau mau ganti baju semua di sini semuanya semua. Dan walaupun di luar itu sangat panas karena ini Sepang, di dalam sini sangat dingin, mungkin di bawah 20 derajat Celcius ini di dalam ruangan suhunya. Jadi kalau habis selesai balap, lagi nunggu giliran berikutnya, habis pit stop, itu kita stay di sini, ini dingin banget. Oke, sekarang saya ada di pit box. Di sini tempat engineer itu melihat semuanya. Di sini ada layar TV. Dan dia channelnya bisa diganti-ganti, bisa melihat waktu per sektor, terus bisa lihat CCTV juga. Nah, di sini jadi mereka komunikasi berdasarkan dari data di sini. Oke, begitulah kira-kira detail dari mobil balap yang saya pakai di Malaysia buat Sepang 1000 km. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, dan komen serta subscribe ke channel ini. Kemudian saya punya satu lagi bonus untuk Anda. Saya akan perlihatkan satu lap dengan Proton Private tersebut di Sepang pada saat kualifikasi, di mana kita mendapatkan pole position. Selamat menyaksikan.